Tadi gua mau cerita doang. Kalau sudah masuk juga nggak apa-apa. Tapi ada sambal pautin sama air. Iya, itu air apa dulu anjir? Gua baru mau nanya. Ini kita kalau nggak ada skrip begini nih anjir. Gak apa-apa juga sih. Iya, jadi Lu tunggu gua tanya dulu nih. Dia kan memang sudah kita bocorkan bisa punya kelebihan atau gift ya dari Allah. Cuma kan dengan cara dia kan dapetnya kan bukan dari lahir ya, iya kan ya. Lu bisa karena lu belajar kan, dan diturunkan secara perlahan-lahan gitu maksud gua. Enggak yang lu dari lahir lu bisa gitu kayak indigo yang dari lahir gitu enggak kan. Awalnya dan man baru dikembangin gitu. Mungkin udah ada tunasnya nih. Iya. jatuhnya kan kalau gua gimana ya, keturunan. Iya. Cuman emang gua ngomong secara pribadi ya, gua tuh tipe orang yang Brengsek. Oh, bukan gua Kita semua gitu. masih tipe orang yang selalu benturin apapun dengan logika. oh iya. Ya realistis saja. Logikanya masih masuk logika gitu. Jadi gua bisa dibilang emang sebenarnya nolak sih jatuhnya. Awalnya Nolak. Karena agak susah untuk disandingkan dengan logika lu berbentrokan kan. Saya kan dari lingkungan gue main semua kayak gitu, ngebahas kayak gitu selalu benturin logika sampai ya gue jadi seperti itu gitu. Untuk hal kayak gitu kayaknya enggak lah gitu ya. Lebih ngebantu. Dari awal nolak sampai akhirnya lu menerima bahwa memang lu diberkahi lah. Ya, kayak gitu. dan akhirnya mempelajari. Akhirnya lu memperdalami dan mempelajari kan. Dengan bantuan ya gue gak usah sebutin siapa lah, pokoknya masih ada silsilah keluarga lu lah. Jadi gue mau diajarin sana. Ya, gue mau, ini kan teman kita udah bisa lah, lu percaya dengan banyak banget kan di luar sana yang melakukan perjalanan astral. Iya. Dimana raga lu di sini, sukma lu ya, berarti ini sukma ya, bukan jiwa kan? Rogo Sukmo. Iya sukma kan, sukma berarti. Orang Jawa bilang. Kan jiwanya kan, kalau jiwanya pergi kayaknya orangnya mati dah. Iya. Sukmanya berarti kan, sukmanya dia yang keluar dari raga gitu. Iya kayak gitu. Cuman gue untuk istilah-istilah kayak gitu juga sebenarnya belum begitu paham gitu. Apakah itu termasuk raga sukmo? Gue pikir gini, maksudnya. kalau misalkan dari film-film kayak Rogo Sukmo itu lu harus berfokus. Ya lu tidur dulu, Ya, setengah tidur, lalu meditasi ya. kayak gitu. Jadi posisi badan lu. Karena ini kan termasuk apa ya, ini udah dilakukan penelitian juga tentang hal ini gitu. Kalau di ilmu itu implicit dream, lucid dream apa? Jadi lu benar-benar keluar dari raga lu gitu. Tuh emang ada penelitiannya. Iya. Dan pas gua kuliah sih ngobrol sama temen gua pernah belajar itu, cuma nggak bisa sampai keluar. Dia cuma mentok di mana gitu. Penelitian yang dia baca tuh misalkan dari orang sukarelawan 100 orang, 60-nya bangun, 40-nya enggak. Dia ada yang nggak bisa pulang gitu, maksud gua. Nggak balik. Itu juga yang membuat dia kayak anjing juga ya kalau ini cara mereka gimana nih gitu. Kayak gitu ngeri. Karena kan dipelajari gitu kan, dia mempelajari dulu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang akan lu lihat ketika lu berada di alam bawah, di alam bawah sadar. Di alam itu kan. Karena bisa dibilang situasi itu pasti beda. Iya. Lu lihat gimana ya? Bukan mirror ya. Mungkin ibaratnya kayak misalkan lu bercermin gitu. Lu bercermin, lu bisa ngeliat misalkan tembok lu seperti ini gitu. Cuman kalau udah kayak gitu, ya mungkin bisa sesuatu yang berbeda, entah tentang waktunya atau tiba-tiba lu ada di mana gitu. Itu yang kayak gitu. Kalau itu waktu bisa lokasi itu udah beda. Betul, lu pernah melakukan beberapa kali. Intinya gini, perjalanan astral ini. Gambaran gue pribadi ya, gue sih nggak tahu ini namanya apa gitu. Karena emang gue kan ya masih kurang paham kayak gitu. Intinya kalau gue gitu, gue nggak harus kayak gitu. Intinya lu cerita apapun gitu, gue kayak ngerasa langsung di sana gitu. Jadi gue nggak harus, ya emang udah secara otomatis lah. Emang pasti gue bakal konsentrasi, juga pasti bakal capek. Ya makanya gue nggak pernah tahu itu namanya apa. Kalau gue pribadi kayak gitu gitu. Kayak ya gue kesana aja gitu. Gue ngeliat situasi di sana gitu. Sampai terkadang
tadinya yang awalnya gue harus berfokus gitu sampai karena terlalu sering, mungkin karena gue agak sekarang lebih penasaran sih, kayak masih bertanya-tanya gitu, bener gak sih gitu, sampai gue kadang kalau ngobrol sama orang, apa yang gue lihat sampai gue pastiin ke dia, ini kayak gini gak sih kayak gitu. Kadang orang itu udah ngebenerin pun gue masih meragukan masih cari tahu lagi ya? Iya, gue masih meragukan apa yang gue sampein gitu. Gue masih di tahap itu sih, antara percaya nggak percaya gitu. Iya. Walaupun gue udah beberapa temen yang kayak lu pada gitu, maksudnya kayak gue gini nggak kayak gitu. Gue sendiri masih kayak gitu, masih mempertanyakan gitu. Sama, jadi mungkin untuk video kali ini gue mau ngejelasin satu hal yang aneh ya. Gue lagi sebenarnya ini pembahasan lumayan random ya, karena ini bener-bener kan Ya namanya juga sebelum tidur lah, pasti kan random malah hal yang lu bayangin juga. intinya gue ceritain apa yang gue lihat doang, entah lu mau percaya atau enggak gitu kan, mau kalian percaya atau enggak, ya gue cuma sekedar menceritakan doang. Bisa dibilang cerita apa yang gue lihat itu sempat kayak apa, bisa ke arah sejarah gitu ya. Jadi gue waktu ini mungkin udah ada berapa minggu yang lalu, itu posisi gue lagi denger lagu pakai headset. Gue coba sebenarnya lagi nggak fokus apa-apa nih, cuman gue kayak intinya kayak tadi gue bilang, tiba-tiba ada di suatu tempat gitu. Itu di rumah lo, lagi nyantai gitu, biasa? Jadi waktu itu gue Ini masa gue potong dulu bang. Ketika lu kayak lu bus lu ke sana, ketika misalkan gue tiba-tiba gue datang nih, gitu, lu langsung sadar. gue tetap bisa ngobrol tapi gue di sana. Oh. Makanya gue tadi kan kayak gue nggak tahu nih kalau kayak gue namanya apa gitu. Soalnya gue nggak konsen nggak apa, gue bisa mecah gitu, maksudnya gue tetap ngobrol sama lu tapi mata gue kemana-mana gitu. Ya kayak gitu. Nah gue nyampe di satu tempat, gue nggak tahu di daerah kayaknya sih Indonesia Timur lah kayak gitu. Apa yang membuat lo beranggapan kalau lu ada di? Kenapa gue mau ceritain ini karena gimana ya? Gue tuh nyampe di satu tempat kayak di hutan gitu, kayak di hutan. Jadi posisinya itu ini tuh di satu pulau, yang pulaunya tuh lumayan nggak terlalu gede lah, mungkin ukurannya sedang lah, cuman berapa kilo doang lah, dari ujung ke ujung gitu, kayak gitu. Jadi pas gue nyampe di sana itu gue benar-benar di pinggir laut, tapi gue herannya gimana ya, gue melihat ke bawah itu, jadi bukan pasir, jadi modelnya kayak pulau ngegantung gitu. Iya. Pulaunya kayak pulau panggung. Gambar. Nah cuman gue langsung ngebantah, ya balik lagi gue masih logika gitu. Mungkin ini karena kegurus ombak gitu. Pikirnya gitu kan, jadi kan kayak kemakan otomatis pinggirannya jadi habis gitu loh. Kayak kena abrasi. Iya, abrasi gitu. Nah setelah itu gue pikir udah tanggung, udah nyampe gitu, gue mau coba lihat ke dalam-dalam gitu. Ini apa ya, kayak gambaran sederhananya aja lah. Pokoknya gue jalan. Tapi lu nggak jalan kan, masih melayang. Ya pokoknya gitu lah. Oh ngapain jalan lagi? Orang udah. Enggak, tapi bisa dibilang mungkin jalan, karena kan emang gue mau POV aja, maksudnya kan ngeliat suasananya kayak gimana gitu. Di situ benar-benar nggak ada kehidupan dalam tanda kutip. Hewan, ya mungkin hewan-hewan kayak yang gede-gede itu nggak ada. Mungkin kalau kayak burung itu ada. Mungkin kayak gue jalan, gue lupa deh nyampe tengahnya atau enggak ya. Jadi intinya gue sampai kayak di bagian tebing gitu, di tengahnya tuh ada danau. Ada danau di bawah tebing itu. Berarti tebing itu di tengah-tengah danau semua. Iya. Kalau jalan, iya, tebing, masuk ke dalam pulau, danau. ada danau. Nah gue pikir kalau kayak gitu suka penasaran sih, maksudnya gitu, ini danau apa gitu. Iya. Akhirnya gue coba turun
gue coba turun, gue samperin dan lainnya. Penasaran ya, gue kalau pengen tahu ya kita lihat kan ini air asin apa ya ini kan air tawar. Ya udah, akhirnya gue deketin gitu, gue maksudnya mau ngeliat nih airnya jernih atau enggak gitu ya, soalnya itu jernih banget, bener-bener di sampai apa namanya ke dasar gitu kelihatan itu bening banget. Terus juga apa pantulan dari atas. Atau ya bayangan pohonnya. itu kelihatan aman kali ya gitu. Akhirnya gue colek, gue jilat kan, ternyata tawar. Oh, Nah pas lagi gue kaget begitu, pas gue nengok gini tuh berubah suasananya berubah. Boleh gak sih gue ceritain ya? Nggak apa-apa, sharing aja. Pokoknya Itu kalau memang terlalu ini disensor aja kali ya. terlalu menyinggung atau terlalu apa, boleh. kita bisa sensor, disensor. kita cut aja. Ini bohong. Hah? Gue yang ngedit lu, yang ngedit lu sama Joko yang ngedit. Iya. Ya, gue bagiin konsep aja. Akhirnya pas gue ngerti, gue kaget. Itu di situ lumayan ramai orang. Tapi Tiba-tiba rame. tiba-tiba ramai. Tapi masih danau. Masih danau. Masih itu perang sama, tapi suasananya yang beda gitu. Iya. Oke. Jadi itu emang danau bisa dibilang emang bentuknya bulat tapi nggak bulat banget. Iya. Gitu. Pokoknya di dalam di tengah pulau itu. Pas gua juga, pas gua nengok, rame banget. Tiba-tiba rame. Itu ramenya kayak aktivitas gimana ya? Kayak pasar gitu, Tapi di pinggir danau kan. pinggir danau. Tapi ada yang di perahu-perahu juga di tengah. Oh, oke. Tengah-tengah gitu. Gua kaget kan. Duh, tiba-tiba rame. Udah gitu modelan pakaian yang mereka pakai tuh bisa dibilang gimana ya? Kayak ada bukan pakaian jadul tapi yang masih yang cuma modelan kayak kemen-kemen gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Ini orang timur. Iya, orangnya gitu. Pantesan lu beranggapan dia di Iya. orang timur ya. Terus juga emang kayak pulang gitu. Terus nggak lama setelah itu ada yang teriak-teriak tuh di atas. Di tebing. Iya, di tebing. Gue pikir ini suaranya kok kayak bahasanya beda, gue nggak ngerti gitu. Cuman gue berpikir gimana ya, nggak kayak apa namanya, menurut gue pribadi gitu, ini kayak bahasanya kayak bahasa Portugal kayak gitu lah. Oh, berarti lu masuk ke zamannya penjajahan ya? Iya, pokoknya gue nggak tahu lah, pokoknya intinya yang gue denger bahasanya kayak bahasa logat-logat kayak gitu. Kok ada suara kayak gitu, nggak ngerti tuh. Gue cuman satu hal yang bikin gue khawatir, mereka lihat gue nggak gitu. Iya, baru mau gua tanyain. Itu yang bikin gue takut, maksudnya mereka lihat gue nggak gitu. Dan gue kayak ibaratnya kayak nonton apa ya, kayak nonton drama di panggung aja gitu. Gue cuma diem gitu, gue ngeliatin mereka gitu. Jadi pas yang itu datang, Yang teriak-teriak. teriak gitu, dia datang, dia kayak mau merampas sesuatu gitu dari pasar itu. Dari pasar itu. Cuman gue nggak tahu salah atau bener ya. Ini makanya gue bilang agak sensitif kan. Intinya pas mereka dibunuh, pokoknya itulah, pokoknya Bantai. dibantai Eksekusi. gitu. Ada salah satu anak muda gitu, gue tau anak kayak masih muda lah pokoknya. Dia itu ngebawa sesuatu. Gue sih ngeliatnya mungkin lebih, gue nggak tahu ya, pokoknya bulat gitu, nggak tahu gelang, nggak tahu apa, nggak tahu mahkota, itu jatuhnya ke dalam danau itu. Gue ngeliat banget itu jatuh dan gitu. Nah pas posisi, jadi karena emang lumayan chaos lah kan. Tapi si anak muda ini nggak tahu kalau itu jatuh, barangnya jatuh nggak tahu. Memang dia lempar. Karena emang di posisi udah kena. Oh, udah kena bantai. Iya, kena bantai. Oh, gue bener-bener kayak nonton deh. Pas
ada yang lari ke arah gue juga kan. Gue udah takut banget nih gimana nih gitu. Nah pas lagi lari ke arah gue, nah itu anak itu kena, gue lupa deh kena tembak atau kena sebutan. Itunya kan jatuh. Iya. Itu pas jatuh, gue berfokus tuh ngeliat ini nih. Gue ngeliat tuh itu jatuh tuh. Pas gue nengok gini, sepi. Balik lagi ke awal. Tapi pas gue liat itu jatuh ke bawah. Gue gak tau itu apa. Gue sampai sekarang jadi agak bertanya-tanya gitu. Itu apa gitu yang jatuh? Atau tapi gak lu cari? gue cari. Gue pikir gini loh. Mungkin dengan gue yang gini ya, apapun dibenturin ke logika, masih sampai gue gak percaya akan hal kayak gitu. Kalau misalkan sampai gue nemuin tempat itu, terus pas gue lihat di dasar itu ada si benda itu, gue udah gak ngerti sih. Apa tuh gelang jatuh itu membentuk danaunya? Dia dulu kayak datang ke masa sekarang, terus udah bayar airnya, lu buka mata lagi, lu balik ke masa lalu penjajahan. Nah itu dia. Jadi pada satu gelangnya jatuh, kebentuk danau jadi kayak bulat gitu loh, jatuh. Nah, tapi kan kalau kata dia kan itu danau udah ada sebelumnya. Udah ada loh. Itu dari pas orang-orang iya itu. sih, juga ya. Makanya gue, bisa jadi Jok. Bisa Karena jadi. posisi kan pas Kan dia nggak tahu danaunya kayak gimana iya, bentuknya. awalnya. Pas pada saat penyerangan itu kan dia masih nggak tahu kayak gimana danaunya bentuknya. Awalnya gue Dia bisa bentuk bulat kayak gitu karena gelang ini jatuh kayak iya. Jadi mas Sampai ketarik lagi ke masa yang sekarang gitu. gue pikir apa itu jadi sebuah harta karun atau apa gitu, gue nggak ngerti, atau benda pusaka kayak gitu. Pokoknya gue kadang hal-hal kayak gitu tuh gue bingung gitu mau cerita ke siapa. Mungkin Ya ada gue sama Joko. iya, Kalau kita kadang cuma buat dengerin doang. gue pribadi juga Kita mau nyautin apa ya? gue berusaha mencari pembenarannya gitu, kayak nyari pendapat gitu, apa yang gue ceritain menurut lu gimana gitu. Tapi gue kadang juga mungkin kalau ada yang nonton juga yang Bigo, mungkin kalian bisa nilai gitu maksudnya. Iya, bisa sharing lah. Cerita ini tuh gimana gitu. Bener apakah di sana kejadiannya apakah sama gitu kan, Iya, kejadiannya atau tempat lokasinya. Kalau ada yang mau ngecek langsung. Ya namanya sharing kan. Kalau kita juga nggak bohong, ngapain takut lah. Iya. Kalau kita bener. Soalnya juga dari gue pribadi juga sebenarnya kalau emang ada jawabannya, gue malah lebih bersyukur gitu. Iya. Karena kan bukan karena gimana ya, gue pun masih meragukan gitu. Tapi sekalipun udah berulang-ulang kali pun, ya untuk nerima hal itu tuh nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Itu sih. Lu kalau bukan ngetes ya, gue percaya lah kalau kita main dari gue main sama lu dari Joko belum lahir malah. Iya. Betul. Maksud gue nggak ada hal yang nggak bisa gue nggak percaya gitu, bisa percaya aja. Kalau gue bukan ngetesnya gitu, misalkan kalau gue kasih kayak gambar atau foto di mana lu bisa kesana gitu, lu bisa kesana gitu maksud gue. Iya. Mungkin contohnya seperti kayak gitu. Ya, kita gua coba sekali nih gitu, sekali aja. Capek kan soalnya biasanya kalau gitu ya. Atau Capek sih. Mungkin kalau sering biasa harusnya sih. Gua mau cari tempat prostitusi di Spanyol. dianya lama. Biar dia Dianya juga lama nggak balik-balik. Jok jadinya Jok. Bule-bule burgil Kesana gitu. kayak mau dulu. Ini gue bukan ada tes ya. Iya. Ini gue ada penggambarnya ya. Gue penasaran banget sama tempat ini karena si Piki Pix kedatang ke sini. Piki Pix si Bimo. Oh iya. Dan dia mau bikin konten namanya Lost Step. Itu gue Itu keren di tempat ini itu adalah Lost Step yang berujung plot twist tuh. Ya nanggung lah, dia kan sempat kayak nggak sadarkan diri gitu ya. Dan nggak ada penjelasan sama sekali dari dianya pun, bahkan dari krunya. Dan gue sangat tertarik banget. Kalaupun gue berani, gue pengen gitu ke sana. Sekarang berarti ya? Ada istri, kita hargai istri. Kalau di sini kan
bendera lampu gak sih? Enggak, bisa aja. Ya dua-duanya aja. Tapi jangan dicepat gitu Jadi maksudnya. gue akan ngasih gambar Arjawinangun. Coba dikatur gak sih? Udah ntar di pop-up aja lah. Nah, gue pop up ya itu buat bukti aja ya. Sana juga lah yang sana, kamera sana. Kamera, ada pak gua tuh, pas kecil. Di capture aja ya. Wis, gila. Dari pop-up aja. Coba Dit. Apaan tiba-tiba? Ini coba lihat. Di salah satu lorong rumah sakit Arjawinangun yang sudah terbengkalai. Gue pengen tahu gitu. Gue nggak usah kita compare sama YouTube lain lah. Banyak banget soal ngebahas ini. Dari lu aja. Dari lu aja yang lu lihat di situ ada apa aja. Kan lu bisa ke sana, toh pun lu bisa ke sana. Jadi seharusnya dari lorong ini lu bisa kemana-mana lagi kan, nggak cuma terpaku sama lorong ini kan. Kalau Kalau lu santai dulu ya, santai relax dulu, nggak usah tegang. kalau gue gimana ya? Kalau nih tempat kan hitungannya terlalu banyak gimana ya? Terlalu banyak pembahasan gitu ya. Iya. Mungkin Nah, di video ini kita bahas satu aja dulu. Ya, ini tipis-tipis aja. Bahas satu aja. Nanti video berikutnya kalau banyak yang suka kita bikin segmen sendiri. Iya. Kita mau bahas dulu. Tapi seminggu sekali aja guys, gitu kasihan Dimasnya. Kalau Joko mau berdua amat. Jadi gue ngeliatnya kalau misalnya salah ya mungkin Ya kalau ada yang ini. oke gambarannya Dulu udah lagi kesana nih. Ya, Anjay, kan Cirebon cuma 2 menit. ini kan lorong nih. Iya. Pokoknya modelannya kayak lorong rumah sakit kan ya hampir sama kayak semua ya. Jadi kalau kayak lo akses untuk dari bangunan ini bangunan ke bangunan ini modelnya nggak jauh beda. Menghubungkan dia. Koridor penghubung antara bangunan kalau orang rumah sakit itu biasanya. Iya. Nah, ini posisi Bentar. Lu merinding gini tuh. Sih kayak merinding banget. Iya. Berarti ada tuh ya. Gue berasa. coba jadi gua lu. Iya merinding. Lu datang di satu tempat yang isinya begitu semua gimana nggak takut? Obat itu sebenarnya juga ada rasa takut ya. Pasti takut. Ya enggak, gua pikir meskipun lu bisa lu nggak takut gitu. Iya. Oke intinya Ya lanjut. kalau gue diajarin merinding tuh wajar, takut itu wajar tapi jangan terlalu Jangan panik. jangan panik. Kalau panik itu bisa merusak semua. Gue orangnya gampang banget merinding apalagi ngeliat kayak gitu kan. Oke. Kalau orang Apa yang lihat pas pertama kali lu datang ke lorong yang tadi gua kasih itu. intinya kalau lu dari depan lu masuk, Depan rumah sakit nih. iya. Aduh gua nggak tahu depan. Gua udah pernah kesana nih. Ini Iya. rumah gue nggak tahu ya, kayak dari zaman Belanda ya. Soalnya banyak Iya. kayak banyak cewek-cewek Belanda, suster Belanda gitu. Oh iya. Rondo. Ini Belanda gitu. Mereka bahasanya tuh rada beribet ya. Kayak lu ngedeng bahasa Belanda gimana ya? Kayak kayak gitu lah. Iya, gitu. Banyak idgomnya itu. Kayak gitu. Banyak idgom. Oke kalau lu masuk dalam sana, mereka masih dominan sih. Kalau misalkan kayak di setiap ruangan gitu, kayak lu di apa namanya kayak administrasi gitu, itu bagian terima dan Yo, itu anjir sumpah. itu dia masih dominan. Maksudnya dominan dia masih tanda kutip bekerja, Nggak maksudnya ya. mengulang hal yang sama apa. Kebanyakan kalau kayak gitu mereka looping sih. Jadi cuma repeat aja, mengulang aja kan. Mulai terus. Ini kan maksudnya gini, gua agak jelasin dikit ya. Jadi setiap orang yang bisa melihat itu nggak selalu sama apa yang dia lihat itu bentuknya gitu. Entah ada yang mungkin karena emang dia udah bertahun-tahun layar tuh kayak gimana ya, kayak sosoknya udah sampai berubah gitu. Karena kan emang makan waktu. Ada yang ngelihat bener-bener nih awalnya tuh seperti apa. Mungkin awal. Ada yang misalkan yang lihat kalau misalnya emang itu sebuah pasien dalam keadaan mungkin bagian anggota tubuh nggak ada, jadi bakal ngeliat kayak gitu. Nah, Lalu tipenya yang lihat yang apa adanya gitu. Oh, oke. Apa adanya. Aslinya. Jadi ada lorong nih. Nah di lorong itu ada salah satu
pasien laki-laki, dia kayaknya kecelakaan gitu kan. Dia kecelakaan gitu, terus dia tuh sampai nggak sadar kalau bagian badannya tuh ada yang hilang, kayak apa ya, kakinya atau gimana gitu. Sampai dia tuh benar-benar hancur di bagian dadanya gitu. Gue lupa maksudnya gue nggak tahu nih dia ceritanya gimana. Pokoknya intinya dia tuh kecelakaan, entah dia di atas truk, jadi tuh dia kayak gue apa ya, bahasanya rumus apa Jepang. Pokoknya dia kerja lah, dia kayak ngebangun jembatan atau jalan gitu intinya. Nah habis itu dia celaka gitu. Celaka kerja Rodi ya pokoknya kayak gitu lah. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit itu. Dia udah meninggal di situ aja, di kasurnya itu. Tapi dia kayak punya satu pesan gitu untuk entah untuk orang tuanya ke adiknya, orang tua sama adiknya, atau ke istri ke anaknya. Pokoknya gitu lah. Gue ada ibu-ibu sama anak kecil gitu di situ ya, di pikirannya dia. Oke, anjir Di pikirannya dia. anjir kelibat. Dia itu sampai ngeluping berulang-ulang sampai ada sosok lain juga ngingetin lu udah mati gitu. Jadi dia kayak lompat dari kasur, lari pulang. Dan itu tiba-tiba dia ngerasa di kasur lagi, dia lompat lagi, dia pulang. Anjir. Kayak gitu terus sampai. Karena udah satu yang belum dia sampaikan. Iya. Gua nggak berani terlalu ini ya. Gue takutnya dia minta tolong atau gimana, gue nggak mau. Pokoknya gue ngeliat itu terus dia nyampein ceritanya kayak gitu. Dia itu tuh. Jangan kejauhan deh, gue sampai kayak maksudnya mau tahu dia tahunnya berapa, namanya siapa aja jangan. Soalnya gue takutnya dia kayak ngehin, itu lebih bahaya. Soalnya biasanya kalau yang kayak gini, maksudnya lu datang ke suatu tempat, kalau gue ngakalinnya gue menjelma gitu, maksudnya seakan-akan gue bagian dari mereka gitu. Ya lu seakan-akan lu juga makhluk halus kan. Iya, karena takutnya itu bukan yang nggak mau nolong sih, cuma kalau lu udah itu, apalagi di satu tempat yang kayak gitu, yang lain tahu, udah urusannya yang lain juga pengen usaha yang sama pasti. Itu yang gue pernah waktu itu nggak sengaja kayak gitu, gue sampai capek banget gitu. Udah sampai udah keringet dingin dah, udah gue bingung harus ngapain gitu. Sedangkan posisi kalau gue kabur balik ke sini gitu, takutnya ngikut. Walaupun gue nggak tahu ya mereka bisa ngikut atau enggak, cuman kan gimana ada kalau ngikut ke sini lu gue salahin 24 jam di kamar gue jopok tuh jagain rumah gue selamat. Nah cuman ada salah satu tempat yang tapi kayaknya nggak bisa dibahas di sini, terlalu panjang kan. Panjang. Intinya ini tempat pembuangan bayi aborsi. Aduh.